Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megata Mastiaji dari kelas TI 24C5. Di sini saya akan menjelaskan seputar pengurutan data pada pemrograman bahasa Python ya. Kita masuk dulu ke pengertian apa itu pengurutan atau sering disebut dengan sorting. Nah, jadi sorting ini merupakan sebuah proses pengurutan elemen-elemen dalam suatu koleksi data secara berurutan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria ini dapat berupa nilai terkecil ke yang besar ataupun nilai terbesar ke yang kecil. Nilainya itu dapat berupa data numerik atau urutan abjad. Oke. Lalu di sini ada jenis-jenis sorting. Di sini saya akan menjelaskan tiga saja. Yang pertama ada bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Untuk bubble sort ini merupakan sebuah algoritma sederhana di mana elemen-elemen dibandingkan secara berpasangan dan ditukar jika urutannya salah. Ini berlanjut hingga tidak ada lagi pertukaran yang dibutuhkan. Meskipun mudah dipahami, bubble sort ini memiliki kinerja yang buruk untuk jumlah data yang besar. Lalu ada yang namanya insertion sort. Algoritma ini menganggap elemen yang belum diurutkan sebagai satu set kartu yang diambil satu persatu dan dimasukkan ke tangan yang telah diurutkan secara benar. Ini cocok untuk data yang sudah dalam keadaan hampir terurut. Lalu berikutnya ada selection sort. Algoritma ini secara berulang memilih elemen terkecil dari sisa data dan menukar elemen tersebut dengan elemen utama yang belum terurut. Ini diulang hingga seluruh data terurut seperti bubble sort. Selection sort tidak efisien untuk jumlah data yang besar. Nah, di sini ada cara kerjanya. Untuk bubble sort ini dia membandingkan data dari indeks yang paling kiri atau yang paling awal. Maka yang paling awal di sini ada 24, 12, 10 dan 30. Maka yang paling awal itu 24 dibandingkan dengan 12. Ketika 24 dibandingkan dengan 12 itu menghasilkan 24 lebih besar pada 12, maka dia akan ditukar. 24 ditukar ke kanan dan 12 ditukar ke kiri. Nah, maka akan hasil seperti ini. Lalu si 24 ini dibandingkan lagi dengan data berikutnya yaitu 10. Maka menghasilkan 24 ini lebih besar daripada 10. Lalu dia akan ditukar 24 ke kanan dan 10 itu ke kiri. Dan seperti ini. Lalu 24 ini akan dibandingkan lagi dengan 30. Ketika 24 lebih kecil daripada 30, maka akan hasilnya tetap sama seperti ini. Nah, di sini array berikutnya akan baca lagi dari awal. Maka dari 12 ini dibandingkan dengan 10. Ketika 12 lebih besar pada 10, maka ditukar lagi 12 ke kanan dan 10 ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu 12 dibandingkan lagi dengan 24 dan 30. Ketika hasilnya 12 lebih kecil, maka dia akan tetap seperti itu. Dan bubble sort ini akan terus mengulang sampai hasilnya itu berurutan dan akan menghasilkan hasil yang telah berurut seperti ini. Array telah berurut. Terus di sini ada insertion sort ya. Di sini untuk array awal itu 9, 7, 6, 15, 17, 5, 10 dan 11. Jadi untuk insertion sort ini dia akan membaca dua array, yaitu array yang sudah terurut dan array yang sudah terurut. Yang belum terurut dan yang sudah terurut, maksudnya seperti itu. Di sini dia akan membaca 9 ya. 9 ini dia menyatakan array yang sudah terurut menurut dia yang paling kiri itu. Lalu data berikut itu ada 7. Nah, 7 dibandingkan dengan 9. Oh, ternyata yang paling kecil itu 7. Maka 7 ini dipindahkan ke kirinya dari 9. Nah, seperti itu. Lalu di sini bubble insertion sort ini akan membaca 7 dan 9 ini adalah array yang sudah terurut dan 6 sampai dengan 11 ini merupakan array yang belum terurut. Lalu 6 dibandingkan dengan array yang sudah terurut ini. Ternyata 6 itu lebih kecil daripada 7, maka 6 ditukarkan atau dipindahkan ke 7, samping kirinya 7. Dan seterusnya sampai menghasilkan data yang terurut seperti ini. Nah, lalu di sini ada yang namanya selection sort. Nah, untuk selection sort ini dia akan membagi dari jumlah array ya, akan membagi data dari jumlah array. Di sini datanya itu ada 9. 9 dibagi 2, maka itu akan menghasilkan 4 ke kiri dan 4 ke kanan dengan 87 sebagai tengah-tengah. Gitu. Lalu dia akan membaca data dari array ke kanan dan array ke kiri. Yang mana yang paling kecil maka akan dipindahkan seperti itu. Nah, di sini ternyata bilangan yang paling kecil itu ada di array yang paling kiri atau di kiri ya, di kiri 87 atau nilai tengahnya. Maka dan menemukan hasil 13 sebagai nilai terkecil. Nah, maka 13 ini ditukarkan atau dipindahkan ke paling kiri gitu. Paling kiri dari array terkiri gitu. Nah, seperti itu. Setelah itu
13 sudah dianggap berurutan menurut dia yang menurut selection sort ini. Lalu dari 72 dan 36 ini akan dibagi dua bagian lagi, maka akan menghasilkan 87 dan 66 sebagai nilai tengah. Nah, maka dicari lagi seperti dia, mana nilai yang paling kecil. Oh, ternyata ditemukan itu array yang di kiri, sebelah kiri. Nah, ketika ditemukan array sebelah kiri, ternyata 29 yang paling kecil, maka 29 ini dipindahkan lagi ke array dipindahkan lagi ke urutan array paling kiri dari array yang di kiri gitu. Seperti itu. Dan seterusnya hingga menghasilkan urutan arraynya berurut seperti yang kita inginkan. Nah, di sini ada contoh program. Di sini ada contoh program dari bubble sort, kita klik dulu ini. Nah, di sini def bubble sort array. Def ini menyatakan fungsi dari bubble sort akan membaca array gitu kan. N dan array. Jadi n ini variabel n itu membaca array, dan for i in range i ini ada dalam range n, dan n ini adalah array seperti itu. For j, untuk j ada dalam range 0 dan n dikurang i dikurang 1, maka ini akan membaca array yang paling awal, paling kiri seperti itu. Lalu di sini jika array j lebih besar pada array j ditambah 1, jika array j ini kan array yang paling kiri ya, jika array j lebih besar daripada array yang sebelah kanan dari array j ini, maka di sini akan menukarkan elemen gitu. Nah, seperti itu. Di sini contoh penggunaannya seperti ini. Di sini ada 4, 25, 12, 22, 11 dan 90. Seperti itu. Lalu ciptakan seperti ini. Untuk hasil bersuatu itu 11, 12, 22, 25, 24 dan 90. Nah, di sini sudah terurut. Lanjut lagi dengan insert sort seperti itu. Nah, di sini def ini menyatakan fungsi dari insert sort. Insert sort. Untuk i ada dalam range 1 dan sini key-nya itu sama dengan array i. J sama dengan i dikurang 1. Dan di sini untuk j lebih besar sama dengan 0 dan kuncinya itu lebih kecil daripada array j. Maka array j ini maksudnya bilangan berikutnya dari bilangan awal yang ini yang 64 itu maksudnya ya. Maka 25 gitu dibandingkan lagi ya. Sama dengan array j dikurang sama dengan 1. Maka array j ditambah 1 sama dengan key-nya. Di sini penggunaan datanya contohnya 64, 25, 12, 22, 11 dan 90. Kita coba running lagi. Nah, di sini sudah terurut lagi 11, 12 terurut. Lalu di sini ada contoh penggunaan contoh penggunaan selection-nya. Sort gitu. Fungsi ya, dan ini fungsi selection sort gitu. Di sini for i itu adalah range dari array. Nah, di sini minimal array. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, selection sort ini akan membaca data yang paling kecil di array. Lalu untuk j itu ada array i ditambah 1. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk membagi data yang tadi. Lalu di sini fungsinya untuk menukarkan data yang terkecil dari array kiri dan array kanan. Lalu kita coba running. Nah, di sini juga sudah terurut alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya buat. Maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaian data atau penjelasan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.